Halo Sobat Peziarah semua, welcome back to Podcast Peziarah bareng saya William. Dan hari ini Peziarah mau ngebahas satu fenomena yang sangat menarik, yaitu tentang The Incorruptible Saints, atau santo-santa yang jasadnya masih utuh, walaupun sudah meninggal. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang The Incorruptible Saints, kita berdoa dulu yuk, seperti biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, Sobat Peziarah. Seperti biasa, sebelum mendengarkan podcast Peziarah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk YouTube-nya Peziarah Katolik. Nah, apa sih sebenarnya The Incorruptibles gitu ya? Seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya The Incorruptibles ini adalah, mungkin definisinya seperti ini. Orang-orang kudus yang tubuhnya atau jasadnya secara ajaib tidak mengalami kerusakan setelah kematian atau setelah meninggal dunia. Ini menentang proses pembusukan yang normal, di mana seharusnya ya kalau kita sudah meninggal, maka jasad kita akan rusak, akan hancur, akan digrogoti lah ya oleh bakteri dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang menarik ini berbeda nih dengan apa yang dialami oleh Santo Santa. Seperti misalkan Santo Yohanes Don Bosco yang ada di gambar slide ini ya. Mereka ini tidak seperti mumi. Karena kalau kita lihat bareng-bareng ya, tubuh mereka masih lembut kulitnya, anggota badannya masih lentur, bener-bener kayak orang lagi tidur aja gitu. Dan ini tentu berbeda sama sekali dengan sosok seperti mumi ya, yang mungkin teman-teman sering lihat di film gitu, yang kerangkanya kan kering sekali gitu, sisa-sisa tubuhnya tuh sangat kering gitu. Enggak, kalau teman-teman lihat, sobat sejarah lihat, santo-santa yang kemudian jasadnya awet, utuh gitu ya, ya bentuknya kayak seperti lagi tidur. Dan yang menarik, harusnya kan di antara mereka juga telah tertutup kapur gitu jasadnya, tapi tidak hancur. Padahal seharusnya dengan kapur tersebut, maka itu mudah menghancurkan sisa-sisa kerangka tubuh manusia. Gitu. Dan banyak di antara mereka juga yang kemudian mengeluarkan bau yang manis, bau yang tidak wajar. Dan bahkan sebagian lainnya itu masih memproduksi atau menghasilkan darah atau oil, minyak. Dan ini tentu tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah. Sayangnya memang kemudian ilmu pengetahuan modern berusaha untuk mensimplifikasikan, mengeneralisasikan, menurunkan status incorruptible saints menjadi status mumi. Jadi pada beberapa saintis kemudian menyamakan apa yang terjadi, fenomena terjadi pada satu santa yang jasadnya masih utuh ini dengan sosok mumi. Tapi ya pada akhirnya ini juga tidak bisa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Misal, gimana caranya kita menjelaskan, gimana caranya ilmuwan kemudian menjelaskan fakta bahwa 1,5 tahun setelah kematiannya Santo Franciscus Xaverius, seorang pemeriksa medis meletakkan jarinya di dalam luka Santo Franciscus Xaverius. Dan ketika diambil kembali jarinya, dia menemukan darah segar di jarinya. Gimana caranya? Atau misalkan, kasusnya Santo Nikolaus dari Tolentino, yang lengannya itu masih mengeluarkan darah, sering berdarah selama 400 tahun terakhir, padahal sudah meninggal. Itu banyak kemudian mukjizat-mukjizat atau fenomena yang kemudian tidak bisa dijelaskan secara ilmiah terkait dengan the incorruptible saints ini. Nah, mungkin sobat berziarah semua juga banyak yang bertanya, kira-kira siapa saja ya orang kudus yang jasadnya masih utuh atau tidak hancur? Dan apa ya maknanya? Nah, jasad orang kudus yang masih utuh dan tidak hancur jasadnya itu banyak banget. Ini mungkin beberapa listnya. Teman-teman kalau mau lihat, mungkin bisa di-pause dulu ya videonya.
Nah, ini salah satunya. Ini list yang pertama nih, penuh gitu ya. Lalu ini list yang kedua, dan ini list yang terakhir. Ini kurang lebih adalah nama-nama di mana ada Santo, ada Santa, ada Venerabilis, gitu ya, yang kemudian jasadnya masih utuh hingga sekarang. Nah, satu yang akan kita bahas hari ini, salah satu santo atau santa yang jasadnya masih utuh adalah Santa Cecilia. Kenapa menarik? Karena Santa Cecilia ini adalah orang kudus pertama yang diakui bahwa tubuhnya mengalami fenomena ini, atau fenomena incorrupt. Santa Cecilia ini kelahirannya nggak ketahuan, nggak tahu tahun berapa, tapi dia meninggal tahun 177. Kisahnya kurang lebih Cecilia adalah anggota dari keluarga Romawi yang kaya, dengan terkemuka lah, terpandang. Kemudian ya karena memang keluarga terpandang, maka Cecilia diminta untuk menikahi seorang bangsawan muda bernama Valerian. Padahal waktu itu Santa Cecilia tidak mau menikah. Ia ingin menjaga keperawanannya. Dan pada malam pernikahan mereka, Santa Cecilia dengan nggak tahu bagaimana caranya kemudian bisa meyakinkan Valerian untuk mengucapkan sumpah supaya menjaga keperawanannya Santa Cecilia. Dan bahkan Valerian dan saudaranya Tiburtius itu bertobat oleh karena Santa Cecilia. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mereka berdua, Valerian dan Tiburtius, itu dipanggil, ditanyakan oleh para penganiaya Kristen. Mula-mula dan diminta untuk meninggalkan gereja, diminta untuk meninggalkan agama mereka. Dan keduanya pun menolak hingga akhirnya mereka dipenggal. Nah, Santa Cecilia yang melihat hal tersebut kemudian memilih untuk menguburkan tubuh mereka secara layak. Dan ini dianggap sebuah kejahatan. Sehingga pilihannya, Santa Cecilia meninggalkan imannya, lalu menyembah atau menghormati dewa-dewa kafir, atau dihukum mati kalau tidak mau melakukan penyembahan tersebut. Hingga akhirnya Santa Cecilia tetap dengan keputusannya, teguh dengan imannya, dan akhirnya memilih mati daripada meninggalkan iman Kristen. Gitu. Nah, yang menarik memang jasad Santa Cecilia kemudian diketahui masih utuh, masih awet, masih tidak hancur. Dan kalau misalkan kita merasa atau kita mungkin punya penilaian, wah ini mungkin satu santa yang kemudian jasadnya masih utuh adalah mereka yang memang sudah sangat terkenal ketika masa hidupnya. Sudah sangat soleh, saleh, dan diakui oleh banyak orang. Tapi ternyata enggak juga. Banyak dari satu santa yang bahkan tidak terlalu dianggap sebagai seorang istimewa, atau biasa saja semasa hidup mereka. Tapi kemudian jasadnya tetap utuh. Misalkan seperti Santa Bernadette. Tahu dong ya, Sobat Sejarah semua, Santa Bernadette dan Lourdes. Mungkin lain kali kita juga bisa bahas tentang sosok Santa Bernadette. Nah, lalu pertanyaannya, jadi kira-kira apa ya maknanya terkait dengan the incorruptible saints ini, incorrupt ini? Gitu. Nah, saya pribadi ini coba untuk mencari kira-kira apa maknanya ya, dan kemudian melihat artikel dari Katolisitas di mana saya cukup setuju dengan apa yang kemudian disampaikan. Di mana ini adalah bukti bahwa Tuhan melakukan mukjizat. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan bahwa kita menyadari mukjizat itu masih tetap terjadi di dunia ini. Mukjizat bahwa orang-orang kudus itu jasadnya tetap utuh, tetap awet, tetap layaknya ketika mereka tertidur. Dan kalau lebih lanjut, kalau kita mengkaji lagi apa alasan yang kemudian membuat Tuhan memilih supaya tubuh satu santa ini tidak rusak, mungkin jawabannya memang tidak ada yang sempurna, karena yang tahu jawaban pastinya adalah Tuhan. Tapi paling enggak, ini merupakan penggenapan nyata janji Allah yang disebutkan dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau, Allah, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, salah satunya ya tentu saja adalah dengan bagaimana kemudian jasad orang kudus tidak binasa, supaya mereka tidak melihat kebinasaan. Gitu. Jadi ya, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini, bahwa mukjizat ternyata
kuasa Allah itu nyata, dan fenomena ini benar adanya bahwa mungkin Tuhan mencintai, Tuhan menyayangi orang-orang kudus ini, sehingga akhirnya Ia balik lagi tidak mau membiarkan mereka melihat kebinasaan. Dan balik lagi pertanyaannya mungkin ke kita, maukah kita menerima panggilan dari Tuhan untuk belajar, untuk mencoba, untuk menjadi orang kudus? Karena orang kudus itu bukan merupakan suatu hal yang hanya menjadi sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi juga bisa diperoleh oleh semua orang. Asalkan kita mau dan mengikuti panggilan Tuhan. Semoga materi atau bahasan hari ini menarik dan bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semua. Sekaligus dapat pengetahuan baru nih. Semoga. Nah, kita tutup ya dalam doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peziarah semua, terima kasih sudah mau mendengarkan, dan see you in the next episode ya. Bye-bye.